Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial khusus data lanjut dengan Oracle praktikum 13. Di sini kita akan membahas tentang membuat database trigger. Tujuan belajar yaitu menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, menghapus database trigger. Tipe trigger yaitu sebuah trigger adalah prosedur blok PL/SQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat bisa keduanya, yaitu application trigger dan database trigger. Application trigger yaitu muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Database trigger yaitu muncul ketika event data seperti DML atau event system seperti logon atau shutdown bekerja dalam skema atau database. Langkah untuk mendesain trigger. Desain trigger adalah yaitu menunjukkan action yang terrelasi operasi global yang menengah. Jangan desain trigger di mana function sudah ada dalam server Oracle yang menduplikat trigger lain. Membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kode PL/SQL sangat banyak. Contoh database berikut ini. Application, insert to employee. Berikut ini yaitu tabel employee, kemudian checksum trigger. Membuat DML trigger. Sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger yaitu untuk tabel dan untuk view. Untuk tabel yaitu before dan after, untuk view instead of. Kemudian event untuk trigger itu ada insert dan update atau delete. Kemudian nama tabel dalam tabel dan view. Kemudian ada tipe trigger yaitu baris atau statement. Kemudian ada clause yaitu wait, trigger untuk body yaitu PL/SQL block. Komponen DML trigger. Before mengeksekusi trigger body sebelum trigger event DML dalam tabel. Kemudian after mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Dan ada instead of mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Men-trigger event user yang statement DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi. Bisa menggunakan event, yaitu di bawah ini, insert, update, dan delete. Haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu? Statement itu trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Row. Trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Action apa yang harus menunjukkan trigger? Trigger body adalah sebuah blok PL/SQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Di sini firing sequence itu DML statement. Ini sintaknya. Kemudian ada trigger action-nya seperti berikut ini. Firing sequence untuk update employee. Seperti ini untuk sintaknya dan hasilnya. Sintak untuk membuat statement trigger DML. Itu kita akan membuat, ini adalah sintak untuk membuat sebuah triggernya. Membuat statement trigger DML. Berikut ini adalah untuk sintak membuat statement trigger DML. Kemudian berikut ini adalah sintak untuk mencoba square EMP, dan berikut ini
sintak dengan menggunakan predikat kondisional. Yaitu di sini terdapat delete, insert, dan update. Kemudian berikut ini adalah untuk membuat sebuah trigger baris HTML. Dan untuk yang ini digunakan untuk membuat old dan new qualifiers. Ini adalah contoh untuk sintak membatasi sebuah row trigger. Trigger instead of. Ini tidak boleh untuk application insert pada my view. Kemudian ini adalah contoh sintak membuat trigger instead of. Membedakan antara database trigger dan store procedure. Ini perbedaan antara trigger dan prosedur. Pada trigger didefinisikan dengan create trigger, untuk prosedur didefinisikan dengan create prosedur. Pada trigger, data dictionary mengandung source code di user trigger. Jika di prosedur, data dictionary mengandung source code di user source. Dan pada trigger digunakan secara implisit, dan di prosedur digunakan secara eksplisit. Pada trigger, yaitu commit, save point, dan rollback tidak diperbolehkan, namun pada prosedur commit, save point, dan rollback diperbolehkan. Membedakan antara database trigger dan form builder trigger dapat dilihat pada gambar berikut ini. Memanage trigger, yaitu mematikan dan menghidupkan kembali sebuah database trigger, yaitu dengan sintak alter trigger dengan disable dan enable. Kemudian mematikan dan menghidupkan kembali semua trigger untuk sebuah tabel, yaitu alter table, nama tabel, kemudian terdapat pilihan yaitu disable or enable all trigger. Kemudian mengapel kembali sebuah trigger untuk sebuah tabel, yaitu terdapat hal sintak berikut ini: alter trigger, nama trigger, kemudian compile. Sintak drop trigger, yaitu untuk menghapus sebuah trigger dari database gunakan sintak dari drop trigger. Contohnya sintak seperti berikut ini: drop trigger, nama triggernya, kemudian catatan semua trigger pada semua tabel akan dihapus ketika tabel dihapus. Dapat dilihat begini contoh untuk sintaknya. Uji coba kasus trigger. Uji setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Uji setiap kasus pada klausa when. Alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Uji efek dari trigger terhadap trigger lain. Uji efek dari trigger lain terhadap trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Eksekusi semua before statement triggers. Loop untuk setiap baris dipengaruhi. Eksekusi semua before row triggers dan eksekusi semua after row triggers. Eksekusi statement DML dan lakukan integrasi pengecekan constraint. Eksekusi semua after statement trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Contohnya sebagai berikut ini. Update dengan ID 999 untuk employee ID 170. Sebagai berikut ini dapat dilihat.
Contoh mendemonstrasikan untuk trigger menggunakan package construct, yaitu dml into employee table, kemudian audit emp trigger for each role increment variable to first package, kemudian audit emp tab after statement copy and reset variable, kemudian lalu audit table trigger after row dan after statement. Berikut ini contoh untuk sintaknya. Demonstrasi spesifikasi file package dapat dilihat berikut ini untuk sintaknya. Demonstrasi menggunakan audit emp seperti ini. Dan masuk pada ringkasan, mana terdapat prosedur, package, yaitu prosedur A declaration, prosedur B definition, prosedur A definition, local variable, kemudian trigger. Peninjauan praktikum 13, yaitu membuat statement dan row trigger, membuat advanced trigger untuk menambahkan ke dalam kemampuan dari Oracle Database. Kita masuk pada latihan seperti ini. Untuk nomor 1, tuliskan script membuat tabel dengan field dan tipe data sebagai berikut ini, yaitu terdapat tabel barang, kemudian ada tabel transaksi, dan ada tabel history. Kita akan disuruh untuk membuat tabel barang, tabel transaksi, dan tabel history. Berikut ini untuk jawaban soal nomor 1. Kita membuat tabel barang seperti berikut ini. Kemudian berikut ini untuk membuat tabel transaksi. Dan ini sintak untuk membuat tabel history. Soal nomor 2. Buat row trigger dengan timing before pada skala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut ini. Skala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya, field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu, atau berasosiasi dengan field ID barang. Segala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tambah data atau ubah data, hapus data, sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Berikut ini untuk jawaban nomor 2. Di sini kita atur jumlah sebelum insert, update, or delete pada transaksi, pada tabel transaksi. Dan kita mulai. Yang pertama kita akan update barang, itu dengan jumlah new, ini jumlah. Kemudian selanjutnya kita melakukan update. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan delete. Di sini kita nanti terlihat mungkin tidak berubah, namun hasilnya nanti akan berubah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut pada percobaannya. Sudah
membuat fungsinya, sehingga kita tinggal menambahkan kita jalankan. Ini karena tadi terdapat beberapa kesalahan, ini setelah kita run tadi di sini dapat kita lihat ini adalah fungsi yang kita buat, yang tadi itu kita ngambilnya dari index, kita ngambilnya dari tabel EMP. Ini kita menggunakan source code ya. Untuk ini kan kita belum punya fungsinya ini, jadi kalau sekarang akan terjadi error. Ini itu ini kita harus membuat ini. Dan sekarang ini tadi kita terdapat perbedaan tabel, jadi kita harus pindah ke user HI. Nah, ini function fn info complete. Di sini berarti function itu telah dibuat. Tadi kan kita tidak bisa karena terdapat perbedaan nama di scope sama itu kan berbeda. Terus kemudian untuk selanjutnya itu WordPress kita tambahkan kita jalankan. Nah, seharusnya ini tadi itu sebentar. Ini scope-nya harus kita matikan dulu ya. Kita jalankan. Nah, di sini kita berhasil di compile. Seharusnya ini keluar seperti ini. Mungkin kenapa mungkin terjadi kesalahan, tidak terjadi kesalahan sih. Seharusnya keluar informasi seperti ini. Namun di sini dia hanya seperti ini saja dari tadi. Seharusnya keluar tabelnya.
seperti itu tadi lah, sekiranya outputnya itu seperti ini karena mungkin terdapat sesuatu dengan SQL saya.